Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muratu Salea dengan NIM C0D023640 kelas G Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak dengan MK Akuntansi Perpajakan, ngedosen pengampu Ibu Herieni, Pak Wirmi, dan Pak Lutfi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Amortisasi atau amortis merupakan berkurang atau menurunnya nilai aktiva tetap tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu di dalam suatu periode akuntansi. Karenanya amortisasi berhubungan erat dengan aktiva tak berwujud suatu perusahaan. Yang dimaksud aset tak berwujud adalah aset tetap yang tidak memiliki bentuk fisik dan sudah dimiliki perusahaan lebih dari 1 tahun. Kedua, yaitu jenis-jenis aset tetap tak berwujud dan perlakuannya. Yang pertama, seperti hak paten, yaitu hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada perseorangan atau perusahaan tertentu untuk memanfaatkan suatu penemuan melalui Direktorat Paten. Yang kedua, seperti hak cipta atau lebih dikenal sebagai komrik, merupakan hak tunggal yang diberikan kepada perseorangan ataupun badan untuk menjual atau memperbanyak suatu karya maupun barang baik yang berasal dari hasil seni ataupun karya intelektual. Yang ketiga, merek dagang atau trademark merupakan hak tunggal yang dimiliki perseorangan atau suatu perusahaan untuk menggunakan brand, lambang, logo usaha atas suatu produk maupun jasa. Yang kedua, seperti franchise merupakan hak yang dimiliki sebuah perusahaan atas perusahaan lain untuk mengkomersialisasikan proses, teknik, ataupun produk tertentu. Franchise biasanya diberikan dalam jangka waktu tertentu dan biasanya dibarengi dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak. Yang kelima, atau leasehold, yaitu hak atas penggunaan suatu aktiva yang terikat dalam perjanjian sewa. Biaya sewa yang dibayarkan di setiap periode harus dibebankan pada periode setiap pembayarannya. Yang keenam, atau goodwill, merupakan nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan dari reputasi yang baik akan nama, manajer, letak yang strategis, relasi, dan sebagainya. Pencatatan goodwill baru bisa dilakukan apabila terjadi penjualan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran. Berikutnya yaitu materi tentang metode pencatatan amortisasi aset tak berwujud. Yang pertama yaitu metode garis lurus, yaitu perhitungan amortisasi aset tidak berwujud dengan cara menyamakan pembebanan biaya yang dialokasikan di setiap tahunnya. Yang kedua yaitu metode saldo menurun, yaitu perhitungan amortisasi dengan cara mengolokasikan pembebanan biaya yang mana dihitung semakin menurun setiap tahunnya. Penurunan beban tersebut seiring dengan bertambahnya masa manfaat yang dirasakan perusahaan. Materi berikutnya yaitu klasifikasi kewajiban jangka pendek. Yang pertama yaitu klasifikasi liabilitas jangka pendek menurut IFRS. Yang kedua yaitu pengakuan jangka pendek secara umum. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk penyelesaian kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan. Yang ketiga yaitu pengukuran jangka pendek secara umum. Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Materi berikutnya yaitu tentang pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Proses penyusutan aset tak berwujud dalam akuntansi dan perpajakan disebut amortisasi. Aset tak berwujud menurut perpajakan atau penjelasan pasal 11A ayat 1 UU PPH nomor 36 tahun 2008 harus diamortisasikan apabila harta itu mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Namun untuk menghitung amortisasi dalam perpajakan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 11A, aset tak berwujud dikelompokkan menjadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 dengan masa manfaat 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun. Berikutnya itu nilai perolehan aset tak berwujud. Biaya perolehan aset tak berwujud terdiri atas 1. Harga beli termasuk biaya impor dan pajak yang sifatnya tidak dapat dikreditkan setelah diskon dan potongan dagang, dan 2. Yaitu biaya-biaya yang dapat distribusikan secara langsung dengan mempersiapkan aset hingga siap digunakan sesuai dengan tujuan. 3. Yaitu umur manfaat dan metode amortisasi. Nilai residu suatu aset tak berwujud seharusnya diasumsikan sama dengan 0 kecuali yang pertama seperti ada komitmen dari pihak ketiga untuk kembali aset tak berwujud tersebut pada akhir masa manfaatnya. Yang kedua yaitu ada masa aktif untuk aset tak berwujud, dan yang ketiga, nilai residu aset dapat ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang berlaku di pasar tersebut. Dan yang terakhir ataupun terdapat kemungkinan bahwa pasar yang aktif tersebut akan tetap pada akhir umur manfaat aset tak berwujud. Sekianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.